Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, sahabat literasi di channel Nasruddin Rahmat. Dan kali ini saya mau mau ngobrol-ngobrol santai, karena kita lama sudah nggak ngonten ya, jadi lama nggak ngonten. Ini saya lagi agak jenuh, agak boring karena menunggu sesuatu ya, jadi daripada kita waktunya terbuang sia-sia, karena kebetulan hari ini saya nggak bawa buku, HP juga mau lowbat ini sebentar lagi ya, jadi lagi jenuh juga kayaknya. Kalau dipaksakan baca buku kayaknya nggak bisa ya. Tadi barusan buka laptop sudah lowbat laptopnya ya, jadi kita ngobrol-ngobrol aja. Tapi buat sahabat literasi yang belum subscribe channel ini ya, silakan di subscribe dulu ya. Insya Allah nanti ya mudah-mudahan aktif lagi ya, kita bikin konten tentang masalah seputar literasi. Baik, sahabat literasi, ini kita mau ngobrolin apa ya? Jadi ini aja ya, pertanyaan-pertanyaan yang pernah masuk ya. Jadi diantaranya misalkan gimana sih, ini khususnya buat penulis pemula ya. Jadi kalau untuk yang penulis yang sudah nerbitin sampai beberapa judul banyak, itu saya kira ini sudah dapat ilmunya ya. Jadi khusus untuk penulis pemula dulu ya. Jadi kalau untuk penulis pemula suara saya serak-serak ini. Jadi kalau untuk penulis pemula itu sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah percaya diri ya, jadi keberanian. Jadi karena terkadang kita ini dalam melakukan sesuatu itu jangan kebanyakan mikir gitu. Jadi kalau mau nulis ya nulis aja gitu. Kadang yang sering dihadapi oleh penulis pemula itu kurang percaya diri ya. Jadi apakah karyanya itu bagus, terus apakah karyanya itu bisa diterima oleh pembaca ya. Itu biasanya di situ, di seputar itu. Terus kemudian juga ya itu ya. Jadi keraguan itu datang karena merasa dirinya itu belum mampu untuk menulis menulis tulisan yang bagus gitu. Jadi ini kepercayaan diri ini sangat penting sekali ya untuk dibangun. Gimana caranya untuk solusi ya, kita bicara solusi bagi penulis pemula yang kurang percaya diri. Saya kira harus dibangun kesadarannya. Jadi kesadaran bahwa bagi penulis pemula itu menulis itu untuk diri sendiri dulu gitu ya. Jadi bukan untuk orang lain ya. Jadi kalau kita ini menulis untuk orang lain itu terlalu terlalu tinggi ya, terlalu tinggi. Jadi menulis itu ya untuk pengembangan diri gitu. Jadi untuk mengasah keilmuan diri, mengasah nalar kritis kita, terus kemudian untuk lebih memotivasi biar kita ini semakin giat lagi belajarnya itu ya. Jadi bukan untuk orang lain, tapi kesadaran itu harus dibangun bahwa menulis itu untuk diri kita sendiri ya. Karena dengan kita menulis itu tanpa seandainya ini misalkan tulisan kita nggak dibaca oleh orang lain pun, itu akan bermanfaat untuk diri kita sendiri ya. Yaitu tadi ya, untuk pengembangan ilmu kita, terus kemudian kita mengasah soft skill kita dalam dunia literasi. Kita semakin semangat untuk belajar, terus kemudian kita akan semakin bagus ya, sistematika tulisan kita ini akan semakin berkarakter ya, karena
ya namanya penulis pemula ini kan sama lah kayak penyanyi lah. Jadi kayak penyanyi pemula ini mungkin kalau secara suaranya itu semua suara kan bagus ya pada prinsipnya, tapi seorang penyanyi pemula ini belum menemukan karakternya gitu. Jadi belum menemukan jati dirinya gitu. Nah, baru kemudian ketika dia itu sudah sering bernyanyi, sering manggung, dari situlah apa namanya si penyanyi ini nanti akan menemukan jati dirinya. Sama seperti ini ya, seorang penulis juga sama. Jadi kalau awal-awal mungkin dia masih bingung gitu. Jadi termasuk apa namanya tema-tema tulisannya apa, terus kemudian karakter tulisannya seperti apa, itu belum terbangun kalau di awal-awal. Tapi itu perlu kebiasaan ya. Jadi ketika seseorang terbiasa, nanti akan kebangun sendiri karakter itu. Nah, seorang penulis itu kalau sudah kebangun karakternya itu, orang lain yang membaca tulisan kita tanpa kita apa namanya ketik atau kita tulis nama kita di tulisan itu, orang lain akan bisa menilai itu tulisan siapa gitu ya, tulisan kita. Itu dengan catatan pembacanya juga mereka yang pembaca yang ulung ya, bukan pembaca-pembaca yang tipikal pembaca yang apa namanya yang nggak suka baca gitu. Jadi nanti akan ketemu itu di situ chemistry antara apa namanya penulis yang sudah kebentuk karakternya dengan pembaca yang ulung gitu. Jadi itu ya, jadi sebenarnya ya menulis itu ya untuk diri kita sendiri gitu. Nah, kalau misalkan tulisan kita sudah terkenal terus kemudian bermanfaat untuk orang lain, nah ini nanti akan bertambah lagi nilai kita gitu ya. Jadi bahkan tidak hanya imateri tapi juga materi ya. Kita tentu saja itu bukan prioritas utama ya, ataupun yang kita cari tujuan utama dari menulis ya, meskipun ya sah-sah saja kalau kita menulis untuk mendapatkan itu gitu ya, tapi yang perlu ditekankan adalah itu ya, jadi kemanfaatan dari segala aspek ya, baik aspek imateri maupun materi itu gitu. Jadi saya kira kembali lagi ke tadi, untuk penulis pertama itu yang penting apa namanya coba aja dulu gitu. Jadi jangan banyak berpikir kalau tulisan kita ini bagus atau tidak, bisa diterima atau tidak. Yang penting tulisan itu jadi dulu gitu ya, jadi dulu. Jadi jangan kita yang menilai, nanti yang menilai orang lain gitu. Nah, kalaupun nanti ada masukan kritikan, ya sudah terima saja. Kalau memang itu masukan yang bagus ya kita perbaiki ya. Kalau misalkan apa namanya ada kritikan ya udah terima saja. Itu nanti dalam rangka untuk biar kita ini semakin apa ya, semakin terbangun itu nanti ya, karakter kita sebagai seorang penulis, mental kita sebagai seorang penulis, terus kemudian kualitas tulisan kita ini nanti lama-lama akan terbangun ya, dari kritikan, dari masukan, dan dari kebiasaan juga gitu. Jadi saya kira apa namanya harus dicoba dan harus diawali ya, harus dimulai gitu. Nah, sekarang yang jadi persoalan itu Perpustakaan Nasional itu punya aturan ya. Jadi kemarin ada yang sempat ISBN ditolak, terus nggak tahu ya apa namanya ya, sebenarnya ini ya apa masalahnya itu karena tugas aja gitu. Jadi ada buku yang di situ kedetek sebagai tugas mahasiswa ya, mungkin di dalamnya pokoknya itu kedetek bahwa tulisan-tulisan kumpulan tulisan tersebut adalah tugas mahasiswa dan itu tidak bisa diterbitkan. Nah, kebetulan pemberitahuannya itu tidak hanya tugas mahasiswa, jadi buku ini yang tidak dapat diberikan ISBN. Nah, salah satunya itu adalah buku yang ditulis oleh penulis pemula ya. Jadi itu baru ada tuh pemberitahuan itu. Jadi buku yang ditulis oleh penulis pemula, mungkin asumsinya bahwa penulis pemula itu tulisannya apa ya istilahnya belum banyak
belum berpengalaman dan belum bisa dinikmati oleh halayak ramai. Jadi mungkin dianggap sebagai buku terbatas. Nah, kalau buku terbatas kan sudah jelas itu tidak bisa diberikan ISBN. Namun solusinya ya Anda mencari penerbit yang sekiranya itu bisa menata tulisan Anda sebagai penulis pemula itu seakan-akan tampilannya bagus gitu ya. Nah, di NEM itu termasuk punya ini ya, ya selama ini alhamdulillah meskipun itu penulis pemula tapi bisa diterbitkan gitu, karena dari konten tulisan yang mohon maaf kurang maksimal, kurang optimal karena itu ditulis oleh penulis pemula. Nah, itu kita set bagus gitu ya. Jadi orang itu ketika melihat buku itu tidak terfokus sama kontennya akhirnya gitu ya, tapi fokus sama susunannya, sistematikanya, terus kemudian hasil layoutnya, editingnya, terus kemudian desain covernya itu dibuat buku yang serius ya, seakan-akan itu buku yang profesional, buku populer, buku sebagaimana yang ada di pasaran, meskipun itu ditulis oleh penulis pemula gitu ya. Jadi saya kira buat penulis pemula yang penting memenuhi syarat ya, syarat dalam artian misalkan kayak jumlah halamannya 49 ya, isi 49 minimal, terus kemudian juga tidak mengandung unsur yang menyinggung sara, terus kemudian tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh negara ya, pornografi misalkan ya, atau misalkan hasil plagiasi ya, itu jelas tidak boleh. Selama itu karya sendiri nggak masalah ya. Jadi silakan buat Anda yang bingung ini, buat penulis pemula ini ya, jadi penulis pemula yang bingung mau cari penerbit mana, silakan, ini rekomendasi ya, jadi sifatnya rekomendasi saja. Anda bisa terbitkan buku Anda di penerbit NEM ya, di 0853. Anda bisa WA ya, di WA di 0853 2521 7257. Nanti Anda bisa terbitkan di situ, karena penerbit NEM ini sudah 1.500-an judul sudah kita terbitkan dari berbagai jenis buku ya. Ada buku fiksi, ada buku non fiksi ya, seperti buku penelitian, terus kemudian ada buku-buku dari skripsi, dari tesis, dari disertasi, buku referensi, ada buku monograf, buku ajar ya, buku fiksi misalkan ada novel, ada ada kumpulan puisi ya, terus dan lain-lain ya, kita sudah banyak menerbitkan itu. Jadi itu saja ya, mungkin ngobrol-ngobrol santai kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semakin produktif lagi. Sekali lagi buat Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Nanti mungkin kita akan bikin konten lagi ya, udah kita bikin konten santai-santai aja kayak gini. Ini karena udah mulai ramai nih guys, saya di salah satu kampus di Pekalongan, dan ini tugas kebersihan nampaknya sudah mulai pada keluar ini ya, jadi udah berisik. Itu aja guys, terima kasih buat sahabat literasi semuanya, dan salam literasi.